Sintayong kesal timnas U20 Indonesia banyak buang peluang gol. Pelatih timnas U20 Indonesia, Sintayong kesal dengan anak-anak asuhnya yang membuang-buang peluang untuk menciptakan gol ke gawang Selandia Baru. Menurut Sintayong, setiap peluang emas itu harus bisa dimaksimalkan untuk menjadi gol. Tercatat ada beberapa peluang emas yang didapatkan timnas U20 Indonesia baik di babak pertama dan kedua. Hanya saja para pemain timnas U20 Indonesia kurang tenang dalam mengeksekusi peluang tersebut. Pelatih asal Korea Selatan itu meminta maaf kepada supporter timnas U20 Indonesia atas kekalahan dari Selandia Baru. Bermain di SUGBK Senayan Jakarta Pusat Minggu 19 Februari 2023, tim Merah Putih menyerah 1-2 dari Selandia Baru dalam laga kedua turnamen mini internasional. Pertama, saya mengucapkan maaf karena kita kalah, kata Sintayong usai laga. Memang dalam permainan sepak bola pastinya akan dapat peluang, begitu juga tim lawan. Ketika mendapatkan peluang seperti itu, seharusnya bisa mencetak gol tapi nyatanya tidak. Kalau bisa mencetak gol, pasti kita bisa mendapatkan hasil baik. Kalau tidak bisa mencetak gol, pasti kita kalah dan para pemain harus merasakan itu. Lanjut pelatih berusia 53 tahun tersebut. Sintayong tampak heran dengan peluang-peluang emas yang disia-siakan oleh Go Gomez dan kawan-kawan. Padahal selama menggelar pemusatan latihan sejak 1 Februari 2023, ia selalu memberikan taktik finishing. Hanya saja latihan yang dilakukan dalam beberapa hari terakhir itu terasa sia-sia. Para pemain timnas U20 Indonesia tidak bisa memanfaatkan itu sebaik mungkin. TC kali ini memang ada sesi latihan untuk finishing, karena sebelumnya juga sangat kurang untuk finishing pemain. Jadi untuk itu saya dan pemain akan berusaha memperbaikinya. Selain kata usaha yang tidak ada lagi solusinya. Tutup Sintayong. Timnas U20 Indonesia sudah menjalani 2 pertandingan di turnamen mini. Sebelumnya skuad Garuda Nusantara menang dengan skor 4-0 melawan Fiji. Selanjutnya Timnas U20 Indonesia akan bertemu Guatemala di SUGBK Selasa 21 Februari 2023. Guatemala sejauh ini mencatatkan 2 kemenangan melawan Selandia Baru dan Fiji. FAM proses naturalisasi 4 pemain sekaligus. Timnas Malaysia makin berbahaya. Federasi Sepak Bola Malaysia sedang memproses naturalisasi 4 pemain sekaligus. Tentunya jika proses naturalisasi ini sukses dilakukan, akan membuat Timnas Malaysia semakin berbahaya bagi tim lawan, termasuk Timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh bek Terengganu FC, Azim Redzovic, yang mengkonfirmasi bahwa saat ini ada 4 pemain yang sedang menyelesaikan proses naturalisasi Timnas Malaysia. Redzovic menyebut FAM telah memberikan surat dukungan yang akan membuatnya akan dinaturalisasi sebagai pemain lokal. Lewat wawancara dengan pihak Harimau Malaya, pemain kelahiran Montenegro itu merasa terhormat jika bisa mewakili tim negeri jiran itu. Liridon mengatakan kepada saya bahwa bermain untuk Malaysia adalah hal yang sangat luar biasa, meskipun dia berasal dari Kosovo, ungkap Redzovic dilansir dari Makan Bola Minggu 19 Februari 2023. Azim Redzovic sudah dalam proses akhir mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri sebelum menjadi warga negara Malaysia. Pemain 31 tahun itu juga mengatakan selain dia, ada 3 pemain lain yang sedang menyelesaikan proses naturalisasi. Ketiga pemain itu termasuk 2 pemain KL City FC, Paulo Josu dan Ramel Morales, serta bintang Jordarul Takzim, Andrik Dos Santos. Ia pun berharap proses ini bisa cepat selesai agar bisa mewakili timnas Malaysia di masa depan. Jika Anda bermain untuk Malaysia, satu negara akan mendukung Anda. Tapi saya tahu itu tidak mudah karena tekanannya sangat tinggi. Harap Redzovic. Kalau kamu main bagus, orang akan memuji kamu. Tapi kalau kamu main tidak bagus, di satu pertandingan, tamat. Pungkasnya.